got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Abduluddin. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan tujuan penciptaan manusia serta berikan dalil Al-Qur'annya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi pasti ada tujuannya dan hikmahnya. Bahkan seekor nyamuk pun tidaklah diciptakan sia-sia oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kami sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'min ayat 115. Baiklah, saya akan menjelaskan dua tujuan penciptaan manusia. Yang pertama yaitu mengilmui tentang Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamuna annallahu ala kulli syai'in qadir wa annallahu qad ahata bikulli syai'in ilman. Yang artinya, Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pun bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Talaq ayat 12. Allah menceritakan bahwa penciptaan langit dan bumi agar kamu manusia mengetahui tentang kemahakuasaan Allah Ta'ala, bahwa Allah lah pemilik jagat raya ini. Dengan ilmu Allah yang sempurna, tidak ada satupun yang terluput dari ilmu dan pengawasan Allah. Oleh karena itu, mengenal Allah Ta'ala melalui terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah salah satu tujuan dan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut jelas menyebutkan tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah, hanya menyembah Allah semata. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya tauhid, karena tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya beramal setelah tujuan pertama manusia diciptakan agar berilmu, maka buah dari ilmu adalah beramal. Tidak ilmu dicari dan dipelajari kecuali untuk diamalkan. Sebagaimana pohon tidaklah ditanam kecuali untuk mendapatkan buahnya, karena ilmu adalah buah dari amal. Inilah yang membedakan antara pencipta manusia dan hewan. Karena hikmah di atas, Allah Ta'ala berikan akal kepada manusia. Allah juga mengakui Rasul kepada manusia dan menurunkan kitab-kitab. Seandainya penciptaan manusia itu sama dengan hewan, tentu diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab perbuatan sia-sia. Lihat di Al-Qalul Mufid 126 karya Syekh Ibnu Utsaimin. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses penciptaan manusia, Nabi Adam dan Bani Adam.
Manusia pada hakikatnya adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia beserta dengan tugas-tugasnya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an tidak menerangkan secara rinci asal-usul manusia tercipta. Al-Qur'an hanya menerangkan tentang prinsipnya saja. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikut tidak terdapat dalam Al-Qur'an secara rinci. Ayat-ayat Qur'an yang menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari tanah. Karena Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu pasti dapat terjadi. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan. Yang pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dengan Allah dibentuk seindah-indahnya, kemudian Allah meniupkan ruh kepadanya. Kemudian yang kedua dengan tahapan biologi. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari, tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku, alaqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan segumpal daging atau mudghah, dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Berikut ini adalah Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana minna sulalatim mantin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnat fata alaqotan fa khalaqnal alaqotam mudghatan fa khalaqnal mudghata izoman fakasawnal izomalah man summa ansal nahu kholqon akhor fatabarakallahu ahsanul kholqin, yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ayat Al-Mu'min 12-14. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kata sulasa dapat diartikan sebagai saripati atau intisari. Adapun kata nutfah memiliki banyak arti, bisa berarti satu tetes air atau ukuran kecil dari benda yang dapat membasahi atau tetesan zat cair. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan dalam bidang medis. Ternyata sesuai dengan surah At-Tariq ayat 7, yakni bahwa sel punca diproduksi di dalam tulang oleh jaringan lunak di bagian tengah tulang yang disebut sumsum tulang. Penelitian dari Minnesota State Universitas menemukan bahwa sekitar 2, juta sel darah merah dibentuk dari sel punca, kemudian membentuk sel lainnya seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel punca adalah sel yang dapat membelah secara terus-menerus sehingga berkembang menjadi sel-sel yang berbeda atau menjadi jaringan. Jadi dapat dipahami jika istri Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tulang Nabi Adam alaihissalam, yang dalam hal ini kemungkinan adalah sel punca dari sumsum tulang. Tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sehingga tidak ada satupun makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari manusia. Dan tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan Adam dalam kisah penciptaan manusia yang pertama. Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Allah berfirman, malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Allah, kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu.
dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut ajaran Islam, hanya ada 4 makhluk yang dapat diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Di antaranya adalah Al-Arsy, surga, Adnan, Nabi Adam, dan Al-Qalam. Selebihnya adalah hanya dengan firman kun fayakun, jadilah. Ciptaan dari tanah, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah, sebagian bahan untuk menjadikan Adam. Walaupun bagaimanapun bumi enggan membenarkan tanahnya diambil, malah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak rela untuk menyerahkan karena kebimbangannya seperti yang dibimbangkan oleh para malaikat. Butuh rujukan Jibril kembali setelah mendengar sumpah tersebut, lalu Allah mengutuskan pula malaikat Mikail dan kemudian malaikat Israfil, tetapi kedua-duanya juga tidak berdaya hendak berbuat apa-apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah, karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Allah. Maka Israel turun ke bumi dan mengatakan yang kedatangannya adalah perintah Allah dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah, memungkinkan bumi mendurhakai Allah. Butuh rujukan menurut Ibnu Abbas. Tanah, bumi, dan surga digunakan untuk dijadikan bahan penciptaan Nabi Adam. Tanah tersebut adalah tanah Baitul Maqdis, Palestina, untuk kepala, sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal. Tanah Bukit Tursina, Mesir, telinga sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. Tanah Irak, dahi sebagai tempat sujud kepada Allah. Tanah Aden, Yaman, muka sebagai tempat berhias dan kecantikan. Tanah Telaga Al-Kausar, mata sebagai tempat menarik perhatian. Tanah Al-Kausar, gigi sebagai tempat memanis-manis. Tanah Ka'bah atau Makkah, tangan kanan sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama. Tanah Paris atau Prancis, tangan kiri sebagai anggota untuk melakukan istinja. Tanah Khurasan atau Iran, perut sebagai tempat berlapah. Tanah Babylon, Irak, kelamin sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan syaitan. Tanah Tursina, Mesir, tulang sebagai peneguh manusia. Tanah India, kaki sebagai anggota berdiri dan berjalan. Tanah Firdaus atau surga, hati sebagai tempat keyakinan, keimanan, dan kemahuan. Tanah Taif, Arab Saudi, lidah sebagai tempat untuk mengucapkan syahadat, syukur, dan doa. Soal yang ketiga yaitu uraikan contoh perdebatan antara hati dan otak. Bagaimana Anda mengambil sikap? Seringkali dalam hidup ini kita dipertimbangkan dengan dijebak dalam keputusan yang akan kita pilih. Masing-masing dari hasil keputusan ini memberikan makna yang berbeda-beda. Apapun yang kita pilih dan apapun dampaknya, kita tidak dapat kembali lagi terhadap keputusan tersebut. Hidup ini seperti jalan tol, hanya terdapat satu arah dan tidak bisa mundur. Tuhan menciptakan hati dan pikiran kepada manusia dengan satu alasan. Alasan inilah yang belum kita ketahui. Biasanya dalam memutuskan suatu keputusan, kita sebagai manusia dikaitkan dengan yang namanya masalah. Selama kita hidup, tidak mungkin kita terbebas dari belenggu masalah. Masalah akan selalu datang secara tak terduga-duga dan menyusup di balik setiap ketenangan yang ada. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi kita adalah bagaimana menemukan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tetapi dengan pikiran dan akal sehat kita. Akhirnya, setiap manusia berusaha untuk mengatasi masalah demi masalah yang dihadapi. Setiap masalah yang kita hadapi secara sistematis dan beruntun membuat kita mengetahui bagaimana hal itu terjadi, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah pola di mana kita akan menemukan beberapa solusi dari seluruh persoalan yang ada. Namun meski solusi telah muncul, kita masih dihadapi keraguan solusi manakah yang tepat. Kita pun menjadi ragu-ragu dan bimbang apakah pilihan yang kita pilih tepat. Jangan-jangan solusi yang kita pilih membuat masalah itu melebar, bahkan sampai memberikan masalah baru yang tidak terduga. Ketidakyakinan akan solusi yang kita pilih dari hasil pemikiran kita akhirnya menyebabkan kita terbelenggu kepada masalah itu tanpa bergerak kemana-mana.
Semakin kita pikirkan, semakin sulit menemukan sebuah solusi yang terbaik. Ini saatnya bagi kita untuk tidak terus-menerus menggantungkan penemuan solusi kepada pikiran kita. Mungkin saatnya rasio ditinggalkan beralih kepada hati kita. Disinilah hati berperan dan pikiran mulai ditinggalkan. Akibatnya kita mulai bimbang dan semakin bertanya-tanya tentang keputusan dan jawaban yang kita pilih. Hal yang harus kita semua ketahui yaitu hati berpikir secara emosi, mengungkapkan perasaan yang tidak mungkin bisa digambarkan secara logis, sedangkan pikiran lebih cenderung secara rasional dan praktis. Mendapatkan jawaban saat menemukan keputusan seringkali terletak pada situasi dan pengalaman kita. Sederhananya, hati itu berpikir, perasaan dan pikiran berpikir logika. Namun, hal ini sering lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hati dan pikiran kita ibarat dua penasehat, terkadang berbeda pendapat. Mereka memainkan perannya dengan cara yang berbeda dan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Jadi, hati dan pikiran memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal berpikir. Kita masing-masing setiap manusia memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Saat diperhadapkan dengan masalah, saat kita lebih mengedepankan pikiran, maka hasilnya akan lebih menekankan penilaian dari aspek logika. Dalam hal berpikir, kita masing-masing setiap manusia memiliki pola pikir yang berbeda-beda saat diperhadapkan dengan masalah. Saat kita lebih mengedepankan pikiran, maka hasilnya akan menekankan penilaian dari aspek logika. Sedangkan saat kita mengedepankan untuk menggunakan hati, maka hasilnya akan memandang semua hal dari aspek emosional. Jika kita pantau dari tujuannya, setiap kita yang berpikir menggunakan hati maka biasanya akan terbentuk karakteristik yang lebih dermawan, bijaksana, dan lebih suka memberi. Jika kita berpikir menggunakan pikiran, maka biasanya akan terbentuk karakteristik yang berotak, canggih, dan selalu berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau analisis dalam bidang tertentu. Di sini sudah terlihat jelas hasil perbedaannya. Kita yang berpikir menggunakan hati dalam bersikap cenderung mengasihi sesama dan dengan menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Sedangkan kita yang mempunyai pikiran biasanya dihubung-hubungkan dengan kemampuan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, biasanya dalam bisnis, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Intinya yang selalu menguntungkan. Setiap ada hasil pasti ada manfaatnya. Hati manfaatnya keluar, sedangkan pikiran manfaatnya ke dalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saat kita memilih untuk menggunakan hati dalam bersikap, berarti segala sesuatu yang diekspresikan ditunjukkan untuk mendatangkan dampak keluar kepada orang lain. Sedangkan kita memutuskan untuk menggunakan pikiran dalam bersikap, berarti dampak yang dihasilkan ke dalam untuk diri sendiri. Sehingga saat kita memutuskan untuk lebih menggunakan hati dalam menjalani hidup, berarti fokus yang ditunjukkan hanya untuk orang lain, seperti bagaimana caranya membuat orang lain bahagia dengan keberadaan kita, ataupun bagaimana caranya kita supaya orang tersebut tidak bersedih dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan keputusan akurat dan tepat, selain kita telah mengetahui perbedaan hati dan pikiran yang signifikan, maka tugas kita selanjutnya adalah membuat hati dan pikiran kita bersatu untuk bekerja sama, serta memanfaatkannya agar jawaban dan keputusan yang dipilih tidak penuh kebimbangan. Agar keduanya bisa saling bekerja sama, maka mulailah dengan berbicara dengan hati dan pikiran sesuai peran masing-masing. Pemikiran logis, kita mungkin mencoba untuk memberikan jawaban yang paling rasional, tetapi harus pentingnya mempertimbangkan sama alasan dengan menggunakan hati. Meskipun membuat kita sedikit membingungkan, berilah sedikit waktu kepada diri kita sendiri untuk menarik nafas halus dan panjang. Tujuannya untuk menenangkan hati dan pikiran. Biasanya di saat seperti inilah jawaban dan keputusan kita seketika akan muncul. Kemudian kita harus memperhatikan pentingnya isyarat tubuh kita dan berbagai tanda yang dipancarkan terhadap situasi atau orang secara spontan maupun tidak sengaja. Jadi menurut saya pribadi, setiap permasalahan dan persoalan yang terjadi, gunakanlah hati kita. Hati itu tidak pernah bohong. Yang berbohong itu adalah pikiran kita, karena hati sifatnya tidak terbatas, beda dengan pikiran yang lebih suka melihat dari sisi negatifnya terlebih dahulu. Gunakanlah hati kita yang telah diciptakannya untuk membimbing kita selalu tetap di jalan yang seharusnya dipersiapkannya.
Hilangkan pikiran-pikiran jahat yang dapat mengeluarkan kita dari jalur itu. Berikanlah kesempatan kepada hati kita untuk menuntun diri kita menemukan sebuah solusi dari setiap permasalahan, dan jagalah hati kita untuk selalu bersih. Selama hati kita bersih, maka akan menempatkan masalah pada tempatnya. Kekuatan hati ini memiliki kedahsyatan yang melebihi kekuatan pikiran manusia. Dalam kejernihan hati akan tampak sifat-sifat mulia manusia yang tertanam dalam hatinya. Tentu sangat jelas bahwa hati yang jernih akan melahirkan pikiran-pikiran yang jernih dan akhirnya melahirkan tindakan-tindakan mulia berdasarkan suara hati nurani. Lanjut soal yang keempat, yaitu sebutkan ajaran-ajaran Islam dan berikan contohnya. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yang dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika kita telaah ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, ternyata ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang terperinci hanyalah mengenai hukum ibadat dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara, dan hubungan internasional, pada umumnya hanya merupakan pedoman-pedoman garis besar. Penegasan Al-Quran terhadap sunnah Rasulullah dalam beberapa ayat ditunjukkan agar sunnah Rasulullah dapat menjadi perantaran dan penjelasan untuk mendapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi uswatun hasanah dan melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim. Selain itu, jika kita telaah tentang hadis Mu'adz ibn Jabal, sana dijelaskan bahwa Rasulullah memberi izin kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam hal yang tidak terdapat secara jelas dalam nas, Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menunjukkan pula bahwa dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nas secara terperinci menjadi bidang ijtihad yang sangat luas. Pada dasarnya, berijtihad dengan ra'yu merupakan usaha memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mengenai pengertian Al-Quran ini cukup banyak dan berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Secara mutawatir, pengertian tersebut jalan dengan yang dikeluarkan oleh Fazlur Rahman. Menurut Al-Quran adalah firman Allah SWT. Kata Al-Quran secara lugawi merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata al-qiraah, yaitu bentuk masdar dari fi'il madi. Yara'u yang berarti bacaan. Arti yara'a lainnya ialah mengumpulkan atau menghimpun huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Sedangkan arti yara'a dalam arti masdar infinity, seperti di atas disebut dalam firman Allah SWT surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dalam dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Al-Quran merupakan bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia hingga ratusan juta orang. Turunnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, lebih kurang selama 23 tahun, terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam. Quraisy Shihab mengemukakan tujuan dari Al-Quran diturunkan yakni sebagai berikut: untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam. Keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dengan pengabdian kepada Allah SWT untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman dan rasio. Terus ada untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ada juga untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, untuk
memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia. Kandungan Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab yang otentisitasnya dijamin dan dipelihara oleh Allah. Al-Quran menjelaskan dalam salah satu ayatnya, Kumi yaumarukun, dan kamilah yang memeliharanya. Sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takriyah. Landasan sunnah sebagai sumber syariah. Unsur iman di antara rukun iman ialah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Dan yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul, sunnahnya, dan sunnah Nabi. Ada juga ijma. Umat Islam telah berijma atau bersepakat untuk mengamalkan sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Quran. Fungsi sunnah. Imam Syafi'i dalam sebagian kitabnya meletakkan Al-Quran dan hadis dalam satu martabat atas dasar bahwa hadis merupakan kelengkapan bagi Al-Quran. Oleh karena itu, menurutnya sebagaimana dikutip Taufiqullah, fungsi sunnah dalam syariah adalah sebagai berikut. Sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global, terus menentukan hukum tersendiri, seperti Nabi menetapkan bahwa seorang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang Islam. Ada lagi untuk menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukum di dalam Al-Quran, dan tambahan penjelasan mengenai sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran sebagai berikut, yaitu sebagai bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat secara umum, mujamal dan musyarak. Sebagai bayan takril, yaitu sunnah berfungsi untuk memperkokoh ayat Al-Quran. Sebagai bayan taulih, yaitu menerangkan maksud dengan tujuan sesuatu ayat Al-Quran, seperti pernyataan Nabi SAW bahwa Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik hartamu sesudah dizakati. Sedang fungsi sunnah sebagai sumber hukum dan ajaran Islam ditegaskan di dalam firman Allah yang artinya, demi Tuhanmu Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hukum dari perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu kebenaran terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Menurut mereka, fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada 3, yaitu bayan tafsil, bayan ta'yin, dan bayan nas. Ijtihad menurut bahasa ialah percurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata jahadan, yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad yang secara harfiah mengandung arti yang sama. Ini secara teknis ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan. Menurut Muhammad Saltaud, ijtihad artinya sama dengan ar-ra'yu yang rincinya meliputi pemikiran arti yang dikandung oleh Al-Quran, sunnah, mendapat ketentuan hukum, sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh nas dengan sesuatu masalah yang hukumnya ditetapkan oleh nas. Dilihat dari lapangannya, ijtihad dibagi ke dalam 3 macam, yaitu ijtihad pada masalah yang ada nasnya tapi bersifat zani, ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Ijtihad bi'ar-ri'ai, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjukkan pada suatu hukum. Kedudukan ijtihad. Hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif bisa berubah. Bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisis akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka hasil pun relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku dan pada saat yang lain tidak bisa berlaku. Metode ijtihad ada yang pertama, yaitu kias. Kias artinya reasoning by analogi. Makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan
atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Yang kedua, ijma atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata jam dan artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur sesuatu hal yang tidak teratur. Istihsan artinya preference, maka aslinya ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Yang keempat ada maslahat. Al-mursalat artinya keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Saya lanjuti dengan soal yang terakhir, yaitu uraikan bagaimana Anda memahami lafaz dua kalimat syahadat. Makna dua kalimat syahadat yang wajib diketahui: melafazkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan tuntunannya merupakan rukun dasar agama Islam. Namun sayang, banyak orang yang tidak memahami maknanya. Lebih dari itu, banyak yang meyakini bahwa maksudnya cukup dengan mengucapkan tanpa memahami dan mengamalkan. Keutamaan dua kalimat syahadat. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang bersaksi bahwa tiadalah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, dan kalimatnya yang sampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersyahadat pula bahwa surga dan neraka adalah benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, seberapapun amal yang sudah diperbuatnya." Muttafaq alaih. Dan dalam Sahih Muslim dan lainnya, hadis marfu dari Utsman radhiyallahu anhu, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui makna la ilaha illallah, pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallah bihima abdun ghairu syakin fihima ila dakhalal jannah." Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tiadalah seorang hamba bertemu Allah meninggal dunia dengan membawa keduanya tanpa ada keraguan sedikit pun, pasti ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka atasnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW mencukupkan dua kalimat syahadat untuk para sahabat, yaitu mengucapkannya, mengamalkan arahannya, lalu melaksanakan konsekuensinya berupa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melaksanakan segala macam ibadah, selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi berbagai tradisi syirik. Inilah makna ucapannya la ilaha illallah, sedangkan ikrarnya Muhammad Rasulullah mengharuskan taat kepada Rasulullah SAW dan mengikutinya. Nabi SAW mencangkupkan dua kalimat syahadat untuk para sahabat, yaitu mengucapkan, mengamalkan arahannya, lalu melaksanakan berupa kepada Allah dan Rasulullah, melaksanakan segala macam ibadah, selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tradisi syirik. Makna di atas dipahami sebagai bahasa Arab, termasuk kandungannya, yaitu nafyu, peniadaan, dan istibad, penetapan. Kalimat ini tidak cukup hanya dilisankan saja, namun harus dipahami maknanya, diamalkan tuntunannya secara zahir dan batin. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah." Surah Muhammad ayat 19. Akan tetapi, orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak atau tauhid dan mereka meyakininya. Surah Al-Zukhruf ayat 86. Dan ayat ini semisal yang menjelaskan ilmu atau memahami makna menjadi syarat kalimat syahadatin. Karena itulah ketika seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat secara zahir, dia
dilindungi dan darahnya dijaga sehingga dia diuji dan dilihat setelah itu. Jika dia istiqomah di atas agamanya dan konsisten dengan tauhidnya serta mengamalkan ajaran Islam, maka dia sebagai muslim dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagai kaum muslimin lainnya. Jika dia menyelisihi tuntunan syahadatnya, meninggalkan sebagian syariat Islam dengan menentang dan mengingkarinya atau menghalalkan sesuatu yang sudah sangat jelas keharamannya, maka kalimat ini tidak bisa menjaminnya. Banyak cendekiawan dan kawan awam pada zaman sekarang, entah karena bodoh atau taklid, telah merusak akidah mereka dan tumbuh kejahilan terhadap dien dan arahan dua kalimat syahadat ini. Bahkan makna bahasa Arab secara umum, karena tidak heran jika mayoritas mereka tidak memahami dua kalimat syahadat, terang-terang melakukan hal yang membatalkannya. Mencukupkan dengan membaca berulang-ulang disertai keyakinan mendapat pahala besar, kebaikan, terjaga harta dan darah, tanpa memahami maknanya dan mengamalkan tuntunannya. Karena itulah sangat dibutuhkan penjelasan makna dua kalimat syahadat ini sebagai ikmatul hujjah bagi orang yang tindakannya bertentangan dengan tuntunannya, dan meyakini kalimat syahadat cukup dibaca berulang-ulang lantas menjadi muslim yang sempurna tauhidnya. Kalimat syahadat tidak cukup hanya dilaksanakan saja, namun harus dipahami maknanya, diamalkan tuntunannya secara zahir dan batin.